stop dulu. Kalau Anda sering telat entry atau masuk terlalu cepat, masalahnya bukan market. Masalahnya Anda tidak paham price action. Hanya trader menunggu terlalu lama atau malah masuk terlalu cepat. Akhirnya bagaimana? Harga sudah jalan duluan. Ya, harganya sudah bergerak duluan. Di akhir video ini akan saya tunjukkan cara membaca price action, tentu saja dengan cara yang simple, tanpa indikator ribet. Kesalahan terbesar trader itu adalah terlalu bergantung pada indikator. Padahal indikator itu bersifat lagging, ya. Indikator itu lagging. Artinya indikator selalu telat. Ya, selalu telat. Jadi, ketika indikator kasih sinyal, harga sebenarnya sudah bergerak duluan. Dan disitulah banyak trader masuk. Masuknya terlambat. Ya, saya dulu juga sama. Masuk setelah indikator kasih harga. Dan hampir selalu telat. Ya, ingat, hampir selalu telat. Mayoritasnya sih telat. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan price action. Kenapa? Karena price action itu real time. Langsung dari pergerakan harganya, langsung dari chartnya. Tidak ada delay. Tidak ada perhitungan ulang. Yang Anda lihat, itulah kondisi market sekarang. Kondisi market yang sebenarnya. Apa itu price action? Price action adalah cara membaca pergerakan harga market tanpa indikator. Fokusnya hanya satu. Hanya satu. Apa itu? Harga. Atau lebih rincinya, lebih detailnya itu adalah candlestick. Oke? Setiap candlestick itu punya cerita. Cerita apa tuh? Tentang buyer dan seller. Mana yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Itulah yang menentukan arah market. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Cara membaca price action. Pertama, perhatikan rejection. Jadi kalau Anda lihat ada candle dengan ekor yang panjang, baik di bawah atau di atas, itu harganya sedang ditolak. Begini analoginya. Jadi ketika candlenya lagi bergerak ke bawah, dia lagi bearish turun. Tiba-tiba ada naik lagi. Jadinya bullish, sehingga membentuk ekor yang panjang. Begitulah sebaliknya dengan arah dari atasnya. Ketika lagi bullish, tiba-tiba keluar sellernya, langsung bearish. Membentuklah ekor yang panjang. Itulah ciri khas price action yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Nah, jadi ketika kalau harganya turun cepat, naik lagi dengan cepat, tandanya buyer masuk kuat. Dia strong buy. Itulah bisa menjadi sinyal balik arah, sinyal reversal. Kedua, lihat momentum. Candlenya besar, artinya tekanan kuat. Kalau banyak candle besar ke atas, artinya itu ada buyer dominan. Kalau ke bawah, seller yang pegang kendali. Simple. Ketiga, lihat
struktur market. Arahnya maksudnya higher high, higher low. Itu uptrend. Lower high, lower low. Itu downtrend. Ini yang paling basic, tapi sangat powerful. Sekarang kesalahan yang paling sering terjadi itu dan bikin trader hancur. Mungkin Anda juga mengalaminya, sama seperti saya sebelumnya. Pertama, hanya lihat indikator tanpa lihat harga. Nah, ya. Kedua, entry hanya dari satu candle. Padahal satu candle bisa menipu. Ketiga, ya nggak sabar menunggu. Tidak sabar menunggu konfirmasi. Akhirnya entry-nya terlalu cepat. Curi start. Trader pemula selalu mencari sinyal cepat. Trader profesional menunggu cerita dari arah market dahulu. Karena mereka tahu apa? Trading itu bukan soal cepat, tapi soal timing yang tepat. Istilahnya valid setup. Oke? Ya, ini di saham Amazon ada dua price action yang saya lingkarin. Inilah ciri-cirinya yang kita butuhkan. Jadi ketika dia naik, salah. Nah, ketika dia uptrend, kemudian turun, membentuk jarum seperti ini, candlestick ini, kita butuh itu yang namanya higher high, higher low. Seperti ini, higher high, higher low. Nah, ini adalah ciri-ciri pembalikan arah, reversal. Ya, candle reversal berarti pas dia turun ketemu candlestick ini, dia akan lanjut membentuk higher high, higher low. Lanjut lagi, begitu dia turun, dia membuat higher low. Ketemulah ini candlestick price action, membuat lagi high high. Inilah ciri khas umum yang akan lanjut uptrend. Lanjut lagi tuh. Lanjut lagi. Ingat ya, jangan fokus hanya pada indikator saja. Tetapi indikator harus digabung dengan price action ini. Ya, harus dengan timing dengan price action harus ada. Tidak bisa hanya berdiri sendiri. Karena selama Anda masih trading, indikator ataupun price action bersifat probabilitas. Nah, mari kita lihat yang tempat lain. Nah, Apple. Ini saham Apple sama. Begitu Anda lihat tuh, ada bentuk seperti ini, jarum. Biasanya agak panjang dikit lah ya. Tapi ini kita sebagai latihan, saya kasih lihat contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi begitu ada ketemu indikator, ada ketemu price action ini, biasanya akan naik, ikutin tren lagi, balik arah dia. Jadi ketika dia lagi turun, sampai sini titik mentok, ketemu price action ini, balik arah. Nah, ketika harganya naik, turun, ini kan higher high, lower, higher low, higher high, higher low. Tapi ketika pas sampai sini kita masuk, ternyata dia tidak membuat higher high, malahan membuat higher low. Nah, ini juga adalah ciri-ciri akan lanjut downtrend. Dia gagal. Tetapi lain ceritanya apabila dia membuat higher high di sini, misalnya katakanlah harganya bergerak di sini. Tuh, membuat higher high, membuat higher low misal. Nah, dia biasa umumnya ini adalah lanjut uptrend. Umumnya, probabilitasnya seperti itu. Tetapi apabila dia tidak membuat higher high, tapi membuat higher low, lower low, ini ada ciri khas untuk lanjut downtrend. Inilah price action. Inilah skenario-nya. Oke. Lagi yang di BBRI. Nah, kalau candlestick-nya seperti panjang seperti ini, saya kurang suka.
Betul, ini salah satu price action tapi saya kurang suka. Karena ini biasa pada umumnya candlenya kecil-kecil. Tiba-tiba yang satu candle ini long banget, panjang banget, beda dari biasanya. Hampir kita katakan dari rata-rata ini hampir satu candle ini mewakili satu garis begini. Nah, seperti satu candlestick ini mewakili satu begini. Tuh. Saya kurang suka. Umumnya saya skip ini. Saya tidak tertarik. Tapi kalau misalnya membuatnya kira-kira sepanjang begini saja, nah ini saya biasanya saya ambil, saya masuk ini. Saya trade ini. Ya, tidak seperti panjang segini. Ukurannya jauh dari size pada umumnya candle sebelumnya, history dia. Ini saya kurang suka. Saya skip ini. Hasilnya itu biasa sih kurang bagus. Nah, lihat kan? Trap ini. Ini trap untuk kita masuk. Oke guys. Jadi Anda sudah tahu ya. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya cara bacanya ya. Higher high. Higher low. Higher high. Higher low. Ya, ciri-ciri uptrend. Oke? Seperti itu. Nah, begitu juga seperti ini. Higher low, lower low, higher low, lower low adalah ciri-ciri downtrend. Nah, ketika dia membuat new low, new high, umumnya lanjut uptrend. Umumnya ya, higher low. Sekarang Anda sudah tahu kenapa selama ini sering telat entry. Bukan karena marketnya terlalu cepat, tetapi karena Anda tidak membaca price action. Mulai sekarang, fokus jangan hanya pada indikator, juga pada price action. Kalau Anda mau jurnal trading yang saya pakai, link ada di deskripsi ya. Subscribe, karena di video berikutnya kita akan bahas timing entry yang lebih presisi. Oke guys, sekarang jujur, selama ini Anda lebih sering telat atau terlalu cepat entry? Tulis di komentar ya. See you next week.